Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa arsyadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil arabi wal ajam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Sabtu malam Ahad Masjid Nurul Qayyimah rahimakumullah. Pertama, tentu kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita sekalian, baik itu nikmat jasmaniyah maupun nikmat batiniyah. Nikmat jasmaniyah berupa kesehatan sehingga kita bisa hadir di masjid kita tercinta ini. Sekarang ini mungkin ratusan saudara kita sedang berada di rumah sakit. Bahkan sebagian ada yang sedang berjuang menghadapi kematiannya di ruang ICU, ditempeli alat-alat medis. Kita alhamdulillah masih bisa hadir dalam keadaan sehat. Ini berarti kita masih diberi kesempatan, peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi hari-hari kita dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan dan taubat atas segala dosa dan kesalahan kita. Termasuk pada sore hari ini kita mau menyisakan sedikit waktu kita untuk hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka rasa syukur kita atas nikmat tersebut. Dan mudah-mudahan setiap amal solih yang kita lakukan akan bisa menjadi investasi akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawatullahu wa salamuhu, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk menjadi pengikut beliau, menghidup-hidupkan sunnah beliau, sehingga kelak kita di akhirat akan berkumpul bersama beliau dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, seperti biasa setiap Sabtu pekan yang ketiga, karena bulan ini agak istimewa nih. Sabtunya itu pekannya itu pekan ketiga, Ahadnya pekan keempat. Jadi agak repot ya. Jadi Ahad biasa itu Ahad keempat. Biasanya kan gandeng ada Sabtu ketiga, Ahad ketiga. Niki bulan ini ya, kadang-kadang jadwal pengajian ini tadinya agak salah ini. Sampai kemarin di Kepanjen itu pengajian libur 2 kali saya itu karena gini terlupa. Karena di Panjen setiap Ahad kedua dan keempat ada kajian Ahad pagi di Masjid Nurul Hidayah nih, oke. Monggo sing ngadai kesempatan, tidak ada kesibukan bisa rawuh. Besok
jam 6. Kita lanjutkan pelajaran kita kitab Al-Lu'lu' wal Marjan yang merupakan kumpulan-kumpulan hadis sahih. Kita sampai kepada hadis yang ke-82 insyaallah, tentang cara menghindarkan diri kita dari bisikan was-was dalam keimanan. Di was-was itu kadang-kadang bisa masuk di dalam hati kita. Apakah itu masalah keimanan, apakah itu masalah ibadah. Dan itu jelas adalah merupakan salah satu di antara tipu dayanya setan, was-was. Makanya di dalam Al-Quran surat An-Nas itu kan kita diajari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu mohon perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Waswasil khannas. Setan itu selalu membisikkan was-was, ragu-ragu. Niki kok ragu-ragu, kata niki kok ana mangane apa ora. Was-was. Padha ragu-ragu. Dalam masalah ibadah misalnya ketika kita berwudu, kadang-kadang kita merasa tidak mantap. Nah, kalau sudah seperti itu kita mohon perlindungan kepada Allah dengan memperbanyak membaca ta'awudz. Bisa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau bisa yang saya baca dalam muqaddimah tadi itu, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Karena setan itu memang ya tidak pernah berhenti dari menggelincirkan manusia supaya mereka itu berpaling dari jalan kebenaran dengan berbagai macam triknya, dengan berbagai macam caranya. Dan memang itulah tujuan utama setan ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa hidup sampai hari berbangkit ya. Di setan itu ketika dilaknat oleh Allah karena tidak mau hormat kepada Nabi Adam, kemudian malah justru di hadapan Gusti Allah dia menyombongkan dirinya. Ketika Allah bertanya, qala ya iblisu ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Iblis, apa yang menghalangi kamu untuk menghormati Adam? Ini kan perintahku, id amartuk. Ini perintahku loh, Iblis. Iblis dengan sombongnya menjawab, qala ana khairun minhu. Boten katene Gusti, lala napa kula luwih apik timbangane Adam. Saya itu jauh lebih senior. Kula pun temriki dangu Adam lak sik wingi sore ya jenengan ciptakaken niku. Lala napa kula kok dikengken hormat kepada Adam? Mesine kan nggih kuali Adam sing hormaten kula. Lagi pula khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jenengan ciptakaken kula dugi api, Adam dugi lemah. Padahal tidak ada satupun keterangan yang mengatakan kalau tanah itu lebih hina daripada api. Ini kula mek GR iblis. Nah, itulah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat iblis. Fa innaka rajim, kamu makhlukku yang terlaknat iblis. Kersane Gusti, mboten napa-napa, lho lak muokongane. Akhirnya begitu dilaknat, iblis mohon kepada Gusti Allah itu tadi untuk diberi perpanjangan
sampai ya hari kebangkitan. Angdirni ila yaumi yub'atsun. Dan proposal iblis ini, permohonan iblis ini disetujui oleh Gusti Allah di ACC. Innaka minal mundharin. Ya wis iblis, tak kayak kesempatan sampai hari kebangkitan. Nah ini harus kita pahami para jamaah rahimakumullah, sehingga kita itu jangan sampai terperosok, terjerumus oleh tipu dayanya setan. Satu diantaranya ini sifat was-was. Misalkan mau wudu, dalam rangka menata niat saja sudah dimasuki oleh perasaan was-was. Ini kula mboten anu, mboten ngelokno sing dilafalkan ya. Yang melafalkan niat. Karena semua ulama sepakat, baik yang melafalkan atau tidak, bahwa yang namanya niat itu tempatnya adalah di dalam hati. Nah, kadang-kadang niat saja sudah nggak ketemu. Nawaitu, astagfirullah ya Allah. Nawaitu. Ya Allah, ya Allah, astagfirullah. Nah, itu berarti sudah masuk yuwaswisu fi sudurinas, was-was. Usoli ngoten, usoli fardhu. Astagfirullah ya astagfirullah. Usoli us. Jare makmu sebelah lapo us saya jongkrokno ngene. Itu antara lain contoh kecil betapa setan itu membisik-bisikkan dalam masalah ibadah. Nah yang paling gawat ini dalam masalah iman, kan bahaya ini. Kita baca hadisnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti syaitan ahadakum, akan datang kepada kamu ya, setan, fayakul, kemudian dia membisik-bisikkan. Ini hadis ini dari sahabat Abu Hurairah. Sudah sering saya sampaikan, Abu Hurairah ini adalah salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis karena memang aktif mengikuti taklimnya Rasulullah. Tidak punya tanggungan kedinasan, tidak punya tanggungan apa-apa. Ahlu sufah Abu Hurairah ini, hari-hari di masjid. Dan beliau itu kenapa bisa merekam banyak dari Rasulullah? Karena Abu Hurairah ini senang nyatet. Coba Abu Hurairah tidak senang nyatet, tidak akan mungkin banyak meriwayatkan hadis. Kecuali kalau jamaah mereka cerdas-cerdas, masih buat nyatet, insya Allah mulai lali. Nah, Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, ya'ti syaitanu ahadakum, akan datang setan kepada salah seorang di antara kamu, kemudian fayakul, dia berkata, atau tepatnya itu membisik-bisikkan dalam hati kita. Ya, biasanya ini akan masuk ketika kita itu sedang merenung, ngelamun. Makanya kita kan dilarang, ngelamun itu dilarang. Itu akan menjadi pintu masuknya setan. Apa yang dibisikkan setan? Yang pertama, man khalaqa kada, siapa yang menciptakan itu? Man khalaqa kada, siapa yang menciptakan itu? Ketika melihat langit, siapa sing nyiptakno langit yo? Kita mantap menjawab, Allahu khalaqas sama, ya Gusti Allah, karena Allah itu Al-Khaliq. Terus sampai nanti akhirnya bisikan itu sampai kepada pertanyaan, man khalaqa rabbak. Lah ini kan gawat nih. Terus sapa lek ngono? Sing nyiptakno pangeran niku sapa? Wis gawat niki. Maka Rasulullah memberikan resep, fa idza balaghahu, ketika kamu sampai pada pertanyaan itu, stop. Jangan diteruskan. Hop, stop. Ini setan ini masuk. Ya. Fal yasta'id billah, maka segeralah engkau baca ta'awudz, segeralah engkau mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Wal yantahi, dan segera sudahi pertanyaan-pertanyaan nakal itu.
Kadang-kadang kita itu dalam perenungan, dalam diam kita itu misalkan santai-santai habis sholat isya, mantun dahar, terus napa ngeses di ngarepe teras sampe meneng-meneng. Lah iya. Sakjane akhirat iku ana tenan apa ora ya. Mergo sing wis dhisik iku gak ngekeki kabar. Sampai sekarang kan terjadi perdebatan itu. Ya, kirim pahala itu nyampe atau tidak? Kata yang nyampe, kata yang berpendapat sampai, ya tentu saja sampai. Buktinya tidak kembali itu. Kata yang tidak nyampe, ya mana kalau memang kembali, bukti tanda terimanya mana? Karena tanda terimanya kok ngomong nyampe. Ini sudahlah, itu tidak usah jadi perdebatan. Ya yang yakin ya silakan. Tapi kita berpendapat kalau mendoakan itu sampai. Tapi kalau kirim pahala itu tidak bisa. Dasarnya jelas. Nabi kan dawuh itu, idza mata banu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin shalihin yad'u lahu. In qata' itu terputus, pedot sudah, Pak. Kecuali 3 perkara itu. Nah, sudah itu perkara lain gitu. Ya, kalau sudah seperti itu hentikan. Segera kita mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayati. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Karena itu setan sudah masuk. Maka kita harus betul-betul mantap terhadap apa-apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun oleh Rasulullah SAW dalam Al-Hadis, terutama terkait dengan masalah-masalah gaib yang kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah melihat, tapi karena ini ada secara qat'i diterangkan dalam Al-Quran dan sunnah yang sahihah, maka kita wajib percaya dan tidak boleh ada sedikit pun keraguan-raguan, karena itu berarti setan sudah masuk ke dalam hati kita. Dan ini berbahaya. Resepnya Rasulullah, falyantahi, segeralah selesai, stop, jangan diterus-teruskan. Pertanyaan-pertanyaan nakal seperti ini. Lah yang ini Gusti Allah apa ya? Nanti tidak perlu. Allah itu sudah fa'alu lima yurid. Allah itu sudah berbuat sekehendaknya. Gusti Allah itu maha besar. Kita tidak nutut, Pak, tidak nutut. Termasuk ini malaikat Israfil apa ya? Lah malaikat Israfil itu kan tugasnya niup trompet sangkakala. Lha kok asik besok lek kiamat. Lah saiki lha apa? Tengok-tengok ngenteni kiamat. Ngene kan pertanyaan enggak penting kan ini. Lek wonten sing taklik kok jangan jawab. Saiki ya nyerbati trompet. Ambek denger-denger nyerbati trompet. Sudah, ini tidak perlu dipertanyakan karena itu pintu masuknya setan seperti ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, saya lupa ini terdapat dalam surat apa ayat berapa. Tapi nanti panjenengan padosi mesti ketemu mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Mesti ketemu panjenengan padosi alon-alon nggih, alon-alon mawon. Betul saya kesusu. Masih ketemu nesuk Ramadan mboten napa-napa. Begini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Sebenarnya ini bisa kita cari dengan menggunakan aplikasi Quran searching itu, ya, karena HP-nya di situ. Dan di sini, kalau di sini tidak ada paketannya, kan di sini tidak ada wifi-nya, gitu. Ada. Ya makin jangan patos ide mawon. Bisa itu download aplikasinya, Pak. Enak itu kalau kita cari ayat. Itu insya Allah memudahkan kita. Jadi teknologi itu memudahkan kita, Pak. Misalnya apal ayatnya tapi lali, ini surat apa ayat piro, itu bisa dicari. Kalau dulu pakai kitab namanya Mu'jam itu. Mu'jam al-Mufakhras li al-Fadil Quran. Kalau sekarang pakai aplikasi cukup. Kalau dulu perpustakaan itu kan apa?
jajar-jajar bukunya. Sekarang cukup satu alat nih bisa berisi banyak kitab. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, la tas'alu an asya'a." Kamu jangan sekali-kali bertanya-tanya terhadap satu permasalahan, intu badalakum tasukum. Yang kalau kamu diberi jawaban, kamu semakin sulit. Ini hal-hal yang sudah jelas maksudnya. Kalau terhadap sesuatu yang belum jelas, ya kita memang diharuskan bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah, tapi tanyanya itu pada ahli dzikir atau tanyanya kepada ahlinya. Lek takon bab kesehatan ngeten dokter ngoten lho maksude. Lek takon bab agama ngeten ustaz yang membidangi. Memang lek takon bab arloji ngeten tukang arloji. Jangan sampai salah. Kok takon arloji nang ngene tukang servis sepatu, tukang sul sepatu, gak ketemu. Tetapi terhadap permasalahan-permasalahan yang kita sudah jelas, la tas'al, jangan banyak bertanya. Nanti kita kayak Bani Israel itu loh Pak. Kan dalam Al-Quran itu ceritanya kan masyhur itu. Inna wa ya'muru antadbahu baqarah. Hei Bani Israel, Gusti Allah merintah sampean mbeleh sapi. Sapi ini kan gimana jelas sih. Masa sapi niku sik kabur. Iki sapi apa wedhus? Oh iya pun jelas iki sapi iki wedhus. Sakjane golek sapi dibeleh selesai itu, Pak. Tapi apa yang mereka lakukan? Tanyakan sapinya itu sing kuru apa sing lemu. Kan kayak tambah repot. Akhirnya jawabannya apa? Golek sing gak kuru gak lemu. Sudah satu permasalahan itu. Sapine sing werone apa? Sing putih apa sing ireng? Sing gak putih gak ireng. Dua permasalahan. Sampai dikatakan dalam Quran hampir-hampir mereka gak menemukan sapinya itu. Karena apa? Terlalu banyak tanya. Itu termasuk bagian dari bisikan setan. Maka kalau sudah berhadapan dengan hukum Allah, kita itu tidak ada ucapan lain selain sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taat. Dalam hadis berikutnya, hadis nomor 83, hadisun Anas ibni Malik, hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabrahan nasu yatasaaluna hatta yaqulu hadallahu khaliqun kulli syai'in faman khalaqallah. Manusia akan selalu bertanya-tanya sampai pada pertanyaan Allah yang menciptakan segala sesuatu. Lantas siapa yang menciptakan Allah? Nah ini bisikan-bisikan setan. Makanya kalau kalian jenengan itu diajari kali Kanjeng Nabi supaya kalau sudah masuk bisikan seperti ini kita segera berhenti, jangan diteruskan. Niku pertanyaan niku dari bisikan setan itu. Maka falyasta'id billah, segera berlindunglah kepada Allah dari bisikan dan godaan setan. Karena tadi saya sampaikan para jamaah, setan itu triknya banyak. Sampai ahli ibadah pun itu masih digoda oleh setan. Dengan apa? Kalau digoda untuk malas beribadah tidak bisa. Dia itu akan digoda dengan bisikan-bisikan kesombongan. Misalnya jenengan wangsul ngaji ngeten niki ditangleti
Dugipun Pak Yusuf ngaji kok sregep sampean. Lah aku kok mosok gak ro aku apa. Ngeten niki. Lah aku ya wis ngaji ya seneng aku. Perjawaban ngeten niki lho. Bahaya, Pak. Yang benar bagaimana jawaban kita? Lho kok sregep ngaji sampean? Alhamdulillah oleh pitulunge Gusti Allah. Karena tanpa itu tidak bisa, Pak. Kita ini bisa hadir di majelis ini kalau tidak diparingi pitulunge Gusti Allah mboten saged, mboten saged. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan, hanya karena karunia Allah lah kita itu berlapang hati kita untuk mau menerima ajaran Islam, untuk mau melakukan kebaikan. Jadi banyak orang itu yang tergelincir karena kesombongannya, sombong karena keilmuannya. Wah, lah aku lah gelarku berderet-deret tak, profesor doktor. Kenapa? Insinyur, profesor doktor, burine PhD, MPD, RCTI, SCTV. Lha ngoten kok dibanggakno ngoten. Wong sudah jelas-jelas nyata-nyata sama Gusti Allah dielingaken. Wa ma utitu minal ilma illa qalila. Kamu tidak aku beri ilmu kecuali sedikit. Yang banyak menurut kamu itu tidak ada apa-apanya. Oh nyatane lho Pak, nyun sewu ngapunten Bapak Ibu. Orang itu semakin tinggi tingkat pendidikannya, ternyata semakin sedikit pengetahuannya. Nah, bingung jenengan. Wong kula ya bingung kok. Contohnya ngeten lho. Niki rasionalnya begini, rasionalnya. Ngertos ya bahasa mriki rasional. Mboten wonten banyu putih ngoten. Rada. Mboten sak kopi pun banyu putih malah wonten. Lah mboten wonten kula tak njoko ndek motor mriki lho. Anu banyu radiator. Contoh nggih Bapak Ibu nggih. Dokter misalnya, terus suwun. Dokter itu kalau masih dokter awal itu namanya dokter umum. Dokter umum itu ya bisa ngobati pokoknya lara napa teko dokter umum. Nanti kalau dia itu ingin meningkatkan pengetahuan kedokterannya, mengambil namanya dokter spesialis. Misalkan spesialis mata, ya sudah, sendiri mek mripat. Yang tadi itu dia tahu banyak, tahu sedikit dari yang banyak, sekarang dia tahu banyak dari yang sedikit. Berarti tambah, kira-kira tambah luas atau tambah sempit? Lho nggih napa mboten? Dokter spesialis mata nggih diparani pasien sing lara penyakit kulit nggih mboten saged. Lho ngeten mau disombongkan apa ilmu kita itu? Nggih. Makanya itu pintu masuknya setan itu. Penyakitnya orang berilmu itu sombong karena ilmunya. Dan Nabi Musa nanti ngoten kok. Niki kalau Nabi bukan kita artikan sombong ya, tapi memang ketika itu kan memang Nabi Musa itu berbicara seperti itu karena memang beliau itu merasa nabi ya. Ditanya orang Musa sing paling pinter siapa? Kira-kira ya aku lah ya. Ditegur kan oleh Gusti Allah, kudu awakmu Musa. Iku lho ana wong lho, jajal kok. Akhirnya bergurulah Nabi Musa pada Nabi Khidir. Yang enggak nutut Nabi Musa akhirnya. Lho niki lho ndak boleh sombong karena ilmu. Itu pintu masuknya setan. Wong atasane misale koyo kula ngene kadang-kadang dicul ustaz man sombong. Wah, aku wis paling alim jare sapa? Niki gudange dosa masih ngeten iki. Wong menungso mawon lho, Pak. Kula gudange dosa, lek jenengan kan pabrike. Lho, kata pundi gudang. Wis pokoke padha-padha kata dosane. Tiyang niku atuk rumangsa akeh dosane timbang rumangsa gak duwe dosa. Karena Rasulullah itu menyatakan al-mu'min la budda min danbin ya'tihi faina ba'dal faina. Orang itu walaupun dia itu beriman, dia tidak bisa lepas dari yang namanya dosa dan kesalahan yang akan datang silih berganti.
Engko sedina dihati-hati gak dosa. Rong dina gak iso. Itulah makanya kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berlindung dari godaan setan dan memperbanyak taubat. Dan sombong karena harta kekayaan. Ada seberapa sih Pak harta kita? Tadi saya contohkan kalau ilmunya itu semakin tinggi malah dia semakin sempit. Bahkan dalam ilmu kedokteran itu ada namanya subspesialis. Ada sudah spesialis, ada subspesialis. Lebih sempit lagi pengetahuannya. Ini menunjukkan betapa kita itu tidak ada yang pantas untuk disombongkan. Wong gelar niku mau lho, ala wong gelar ae. Sombong karena harta juga demikian. Kadang-kadang sudah merasa kaya, orang itu lemah koyo-koyo, menghina pada yang miskin. Berapa wene? Napa pira wene niku bahasa Indonesia nih? Berapa wene? Aja nih lek Cleo niki rada pating pecotot nih. Berapa napa? Pira wene niku lho napa bahasa Indonesia? Membahasakannya napa ya? Kok berapa WD? Orang karu-karuan. Berapa lama Gusti Allah itu membalik? Korun itu hartanya luar biasa, sampai kuncinya aja dibawa oleh para al-Quju yang kekar itu, mengawai gede-gede. Tapi kalau sudah menghancurkan itu semua, berapa lama itu? Tidak lama itu. Korun dan hartanya ditenggelamkan. Makanya sing soge niku nyontoh mau Nabi Sulaiman niku lho, Pak. Nabi Sulaiman niku nabi sing sogene waduh wis gak karu-karuan niku. Nggih. Sampai punya istana, isore niku kolam. Wonten sakniki wong sugih sakniki omahe istanae kolam. Jalan menuju istana Nabi Sulaiman itu ditebari batu-batu yang mulia, batu-batu mulia niku lho, kaya jamrud, pirus, sing teng mriki dimbano terus dadi larang niku lho. Niku lek pas kalian Nabi Sulaiman diguyu. Lah ndek niku pating gledak kok. Aku dimbano perak. Alah jare Nabi Sulaiman ngono kok rumoso sugih. Gaya damel jamrud niku lho kok wis sugih-sugih yo. Lah niku nek Nabi Sulaiman digledakno ndek kene latare niku lho. Tapi dengan kekayaan seperti itu, Nabi Sulaiman itu ya konglomerat, Pak, ya raja, ya nabi. Apa ndak hebat itu? Tapi dengan posisi seperti itu, beliau malah mengucapkan dengan ucapan yang terkenal, hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Semua ini karunia kekuasaan, harta kekayaan yang aku miliki, posisi kenabian, ini semua adalah ujian dari Allah. Apa aku jadi hamba yang bersyukur, apa aku malah jadi hamba yang ingkar? Makanya kadang-kadang kan ditulis ten montor niku, hada min fadli rabbi. Nah, sudah itu tadi upaya-upaya kita untuk membentengi diri kita dari bisikan-bisikan setan. Karena setan itu adalah musuh kita yang nyata dan jelas, sehingga kita harus memposisikan setan itu sebagai musuh. Jangan diperturutkan. Alhamdulillah. Jangan diperturutkan bisikan setan itu. Karena nek dituruti maka kita akan kalah, Pak. Contoh nggih, contoh. Ketika ngaji seperti ini, jangan dikira setan tidak bisi-bisi loh, Pak. Alah ngaji ku gawe apa sih, paling sing ngono iku lho ngaji. Intine ya sing apik kon gawe, sing elek kon ninggal. Semek tok intine ngaji. Kok mbuak-mbuak waktu. Ada lagi yang mengatakan bahwa haji itu buang-buang biaya, buang-buang duit. Itu ucapan setan semua.
Pokoknya semua yang pokoknya ini apa? Pokoknya ini loh. Pokoknya semua yang membisikkan kita untuk bergeser dari ketaatan kepada Gusti Allah itu adalah setan. Baik itu setan dari jenis jin maupun setan dari jenis manusia, Pak. Makanya dalam surat An-Nas tadi kan kita diminta diajari supaya berlindung. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas silhon nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka orang yang ngendoni kebaikan itu setan. Lah apa sih sampean ngaji barang kok gelem temen gua waktu paling yang ngono iku sing apik kongkon gawe, sing elek kongkon ninggal. Lek wonten kanca jenengan ngoten jenengan jawab, sepurane ya tan setan, aku tetep kate ngaji. Lek sampean gak gelem ngaji ya wis aja melok. Lho betul Pak, itu kan bisikan-bisikan itu dari kadang-kadang dari manusia. Pokoknya supaya menggelincir dari kebaikan itu mesti menungso. Ada lagi wis sing penting kabeh agama padha apik ya. Kok ketemu di swarga. Ku cara wong nang Malang dalane beda-beda gak apa-apa, ana sing liwat Pakai Saji, ana sing liwat Curung Rejo, gak apa-apa, dalane beda-beda, tapi tujuannya kan padha. Lah seperti ini merusak, Pak, merusak. Lek wonten tiyang sing ngoten ngejak jenengan ngoten, sepurane ya tahan setan, aku gak ngono. Karena inad dina inda wahil Islam. Agama yang diterima di sisi Gusti Allah itu hanya agama Islam. Nah, para jamaah rahimakumullah, dengan dua hadis ini bisa kita tarik satu kesimpulan, bahwa kita itu memang berada dalam situasi posisi hati yang labil, yang butuh senantiasa kita nutrisi hati kita itu dengan dzikir Allah, dengan memperbanyak dzikir kepada Allah, dengan memperbanyak kalimat istighfar, dengan memperbanyak kalimat tauhid. Dan itu setan sendiri yang mengatakan. Dalam satu kesempatan ketika setan itu berdialog dengan Rasulullah, dia mengatakan, ahlaktun nasa bidunub, aku akan hancurkan manusia itu dengan perbuatan dosa yang terus dia lakukan. Tetapi kata setan, wa ahlakuni, tetapi ganti manusia itu menghancurkan aku dengan apa? Ternyata dengan dua. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Ganti manusia itu menghancurkan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Dua inilah yang akan bisa menjadi penghancur setan. Jadi umpama petinju ngoten mari dikei napa uppercut dibales kali jab ambek uppercut 2 kali lipat sehingga setan tersungkur. Dengan apa? Bila ilaha illallah wal istighfar. Yang bayangkan Pak, orang itu sudah bergelimang dengan kesalahan-kesalahan, dengan dosa dan maksiat-maksiat yang dia lakukan. Dia berzina, setan sudah bertepuk tangan, tapi ternyata diakhiri dengan tobat. Kecelek napa setan ini. Walah. Dan ternyata diampuni oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu zat yang Maha Ghafur, yang Maha Pengampun. Nah, maka sebenarnya kita itu diberi pintu tobat itu adalah peluang kita untuk mengecelekkan setan itu. Supaya setan itu kecelek. Sehingga perbanyaklah istighfar, perbanyaklah kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat inilah yang akan bisa menjadi benteng. Seringkali saya sampaikan, istighfar itu banyak sekali macam dan ragamnya. Bisa kita baca istighfarnya Nabi Adam. Jadi sama Pak, kasusnya itu sama-sama mendapatkan kemurkaan Allah. Adam dimurkai Allah karena melanggar larangan Allah. Iblis dimurkai Allah karena menolak perintah Allah.
Tapi bedanya Adam itu getun menyesal sehingga kali Gusti Allah niku disangoni napa? Kalimat taubat. Jadi Robbana dzalamna anfusana itu kalimat taubat yang langsung diajarkan oleh Gusti Allah kepada Nabi Adam. Niku cara napa nggih? Cara wong tuwa duwe anak loro kabeh dioreng-oreng. Tapi karena sing siji niku sepuntene sing kathah Pak nggih kula khilaf. Akhirnya masih tetap karena salah tetap tak usir ngali yo tapi disangoni. Sing siji wis gak direken belas. Ini maka kalimat ini kalimat dahsyat. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu bisa kita baca dalam istighfar kita, dalam taubat kita. Atau istighfarnya Nabi Yunus sering kali saya sampaikan, yang ketika beliau itu di dalam perut ikan, berada dalam 3 kegelapan, apa enggak kritis situasinya itu. Katanya teman-teman HP, telepon sinten di dalam perut ikan, di dalam lautan yang gelap, dasar lautan, di tengah kegelapan malam. Itu memang teguran Gusti Allah. Kan itu ceritanya Nabi Yunus napa Pak kok diemplok iwak niku. Karena Nabi Yunus itu minggat pore. Karena umatnya itu mokong-mokong, dikandani malah wah ngomong apa Yunus, ya wis ana tak kandani kok tak tinggal nyingkre. Ditegur Gusti Allah, "Gak ngono Yunus." Ya, kamu nabi. Akhirnya beliau membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat dzalimin. Kalau yang mau lebih dahsyat, topnya istighfar itu kita baca Sayyidul Istighfar yang diajarkan oleh Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa atika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu Sayyidul Istighfar. Apal nggih? Insya Allah itu dahsyat itu setan ampun-ampun teman-teman. Dan ini harus sering kita baca. Akan lebih lengkap kalau kita tambahi dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minna wa wafatun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna